Eh, ya, ya ini menarik. Sesudah kita membahas siapa ECAT waktu itu, Dennett ya, yang kalau kita ingat kembali Dennett tuh kira-kira Daniel Dennett itu kan fisikalis lah boleh dibilang atau materialis gitu ya, yang masih ingat istilah zombie. Zombie apa? Zombie hunch ya. Nah itu bagi kaum materialis itu kan kesadaran, terus apa namanya, kesadaran yang personal itu apa disebutnya, qualia dan segala macam itu buat kaum materialis itu kan omong kosong gitu. Buat kaum materialis omong kosong, qualia apa, subjektivitas. Artinya kalau si Eca itu kekhasan Eca gitu, itu tuh buat materialis nggak ada ya. Karena dibayangkannya semua itu kan kinerja dari brain aja, ya toh, masih ingat? Semua kerja dari otak aja, sebenarnya kesadaran itu kan nggak ada. Itu zombie. Nah ini selalu persoalannya. Nah sekarang ini ada orang yang sangat dekat sebetulnya dengan kinerja sel-sel otak juga gitu ya. Tapi kesimpulannya beda. Dan pada titik itu sepertinya Dennett itu jadi terasa berlebihan juga. Ini orang juga tahu sebenarnya kinerja otak yang rincian karena dia seorang farmakolog. Nah, Susan Greenfield itu dia farmakolog ya, doktor farmakologi. Doktor farmakologi, jadi harusnya dia lebih tahu dong gimana gitu. Dan harusnya dia lebih zombie gitu ya. Karena dia kerjanya meneliti kinerja sel-sel of the brain gitu ya. Tapi nggak gitu loh kesimpulannya. Nah ini yang buat saya sebetulnya jadi menarik gitu ya. Artinya apa? Kaum materialis bukan satu-satunya solusi juga gitu ya. Yang bukan satu-satunya yang seakan-akan yang namanya kesadaran itu hanya produk dari kinerja sel yang benar-benar material gitu ya. Sehingga manusia tuh kayak zombie gitu ya, nggak ada tuh personality di situ. Jadi kata zombie itu istilah umum untuk apa namanya. Jadi ini sisi Susan tuh berlawanan dengan konsep zombie ya, konsep zombie. Berlawanan dengan konsep zombie yang seakan-akan tak ada personality ya. Zombie seolah tak ada qualia, seolah tidak ada qualia. Kita mulai membiasakan diri dengan segala istilah-istilah teknis ini. Kalau bahasa filsafat itu personality, gimana? Kalau dalam bahasa neuroscience ini, cognitive science ini qualia. Nah, banyak masalahnya itu banyak filsuf yang percaya pada ini loh. Bahwa orang itu sebetulnya semua perilaku kita yang unik-unik pun ditentukan hanya oleh gen belaka gitu. Oleh gen, oleh sel kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada itu personality, nggak ada itu qualia. Kalau kata Dennett tempo hari itu melebih-lebihkan gitu, kayaknya terlalu membayangkan apa gitu. Ada unsur subjektif yang khas sekali, terlalu lebay. Nah, Susan Greenfield nggak gitu. Bagi dia sejak awal, bagaimanapun meskipun dia ahli drugs boleh dibilang ya, ahli obat-obatan kimiawi yang mempengaruhi otak gitu. Dia tahu betul medan itu, tetap dia bilang kesadaran itu hal misterius, itu fenomena yang tetap subjektif ya. Kesadaran itu tetap misterius.
Atau ini fenomena subjektif. Kesadaran itu fenomena subjektif. Yang kalaupun sebenarnya orang tahu loh, sebenarnya kita semua juga tahu kesadaran, kita ngalamin, gitu kan ya. Tapi selalu susah untuk bahkan merumuskan pertanyaan pun susah, gitu maksud dia tuh. Ini yang dimaksud misterius. Kita mau bertanya-nya gimana? Bagaimana cara kerja kesadaran? Rasanya kurang tepat ya. Kesadaran itu apa? Rasanya kurang tepat ya. Gimana nanyanya mengenai kesadaran itu? Bahkan untuk merumuskan, jangankan mendefinisikan, merumuskan pertanyaan pun susah, gitu kan. Jadi bahkan merumuskan pertanyaan dengan tepat, gitu, kalau bagi Greenfield gitu, bahkan merumuskan pertanyaannya dengan tepat pun udah susah. Apalagi mendefinisikan. Apalagi mendefinisikannya gitu. Yeah. It's very hard to know how to even frame the question as to how a subjective inner state is associated with something physical. Itu gimana gitu ya? Itu mesti dikaitkan dengan sesuatu yang fisik. Adakah yang subjektif itu? Selalu supaya pertanyaannya tepat pun susah ngomongnya. Gitu. Jadi ini misterius ini. Jadi kalau menurut dia, paling kita bisa melihat korelasi dan kemudian nanti dia sebut itu indeks ya. Yang bisa dilakukan hanyalah melihat korelasi atau indeks. Dia sebut pakai istilah indeks itu isyarat kalau dari sudut farmakologi misalnya korelasi atau korelasi antara drugs, misalnya antara obat-obatan tertentu, khususnya misalnya yang dipakai untuk anestesia ya. Anestesia apa tuh? Ya, pembiusan. Misalnya obat-obat yang dipakai untuk pembiusan misalnya gitu. Itu gimana nyambungnya dengan kapan seseorang tuh jadi kurang kesadarannya, berkurang lagi, hilang kesadarannya, nah gitu-gitu. Paling kita bisa ngelihat gitunya, gitu ya. Karena dia farmakolog ya, antara drugs dengan tingkat-tingkat kesadaran. Jadi kita mencari korelasi di situ, dan dalam bahasa dia itu indeks itu artinya kurang lebih dalam hal ini artinya kurang lebih indikator. Jadi kayak kalau kamu nyetrika itu lampunya nyala apa gak gitu kan ya. Nah, whether or not it is working itu it shows di lampunya kan. Lampunya nyala gitu. Nah, itu indikator, kurang lebih indikator gitu ya. Paling kita bisa melacak indeks atau indikator kurang lebih gitu ya dari kesadaran itu gimana cara kerjanya. Dan dalam praktik anestesia misalnya dalam anestesia itu di situ menjadi jelas kalau kita teliti di situ ya, bahwa kesadaran itu tidak bisa ternyata kesadaran bukan tidak terlampau berkait dengan wilayah brain tertentu. Kesadaran tidak terkait pada
brain region tertentu ya, bukan wilayah brain tertentu. Kesadaran itu bukan wilayah brain tertentu. Nggak bisa dilihat di sebelah mana, di korteks gitu kan ya. Itu teh nyalanya di sebelah mana gitu persisnya. Itu nggak sangat jelas menunjukkan itu. Juga bukan wilayah unsur-unsur kimiawi. Tidak identik dengan unsur-unsur chemical tertentu. Tidak identik dengan unsur-unsur kimiawi tertentu. Tidak juga dengan jin, karena banyak sekali orang, khususnya kaum materialis macam Dennett itu, tapi juga siapa namanya yang bikin buku God Delusion tuh, yang terkenal sekali. Siapa itu? Gengnya Daniel Dennett juga. Richard Dawkins. Richard Dawkins misalnya kayak gitu, itu kan genetik sekali, genetisisme sekali gitu ya. Semua itu ditentukan oleh gen gitu kan ya. Perilaku gen itu baik Dennett maupun Richard Dawkins kesannya mau seperti itu. Nah ini juga kalau menurut dia, bahkan orang yang meneliti dengan rinci itu juga kata dia enggak terkait dengan perilaku gen. Tidak terkait pada perilaku gen tertentu. Jadi ini menarik sekali lagi karena orang ini sangat berurusan dengan efek-efek material kimikal kan, karena dia farmakolog. Tapi dia malah nggak nemu deh keterkaitan yang langsung dengan gen, dengan unsur-unsur kimiawi. Enggak, itu tuh maksud dia ini tuh something more. Kesadaran itu sesuatu yang lebih daripada ini nih, unsur-unsur ini ya. Lebih dari itu. Ya. Dan ditemukan sama dia bahwa yang bisa kita lakukan itu tadi mencari korelasi ya. Dan dari situ paling kita bisa mengukur katanya yang bisa dilakukan oleh orang-orang farmakolog seperti dia, itu mengukur secara kuantitatif bagaimana otak berubah dari saat ke saat. Ya, cuman itu. Paling mengukur perubahan otak dari waktu ke waktu. Jadi dalam pembiusan misalnya gitu, dalam pembiusan tuh paling bisa diukur secara kuantitatif itu perubahan otak dari waktu ke waktu. Apa yang berubah di situ? Formasi selular otak, formasinya, formasi sel otak yang berubah-ubah. Ya paling itu sih katanya. Dan dari situ dia menemukan dari dua hal ini, dari studi mengenai anestesia ini, dia temukan bahwa sebetulnya kesadaran itu berada bukan di chemicals, bukan di sinaps, tapi di antara unsur-unsur kimiawi, di antara sinaps-sinaps. Nah, sinaps itu apa? Jadi kesadaran tidak identik dengan ini, tapi berada dia bekerja di antara chemicals, unsur-unsur kimiawi, di antara, tapi ya kata tekanannya pada in between itu loh, between, di antara. Halaman berapa sih dia ngomong itu?
Nah ini, the only thing left is in the middle level between the chemicals and synapses and proteins, gitu kan ya. Jadi halaman berapa tuh? Halaman 95 di atas. Halaman 95 di atas ada? Di hampir akhir paragraf pertama ya itu. Di paragraf pertama paling atas. Hampir akhir. So if you then look at the hierarchy of brain organization, the only thing left is the middle level between the chemicals and synapses and proteins and between the micro brain regions. And that is the level which is actually the most dynamic, that of neural networks. Jadi ini di antara chemicals, synapses. Apa itu sinapsis? Apa itu sinapsis? Ya, sinapsis itu penyetruman antara apa namanya? Antara neuron. Nyambungnya sinaps. Nah, itu di antara sinapsis itu protein itu ini gen. Karena gen itu memproduksi protein sebetulnya. Gen cuma memproduksi protein. Jadi gen itu memproduksi protein. Jadi antara itu juga di antara in between ini semua proteins and juga di antara apa namanya wilayah-wilayah otak yang makro regions. Tekanannya sekali lagi di antaranya ini loh, not exactly identical dengannya, tidak identik persis dengan semua bagian itu, tapi di antara itu, yaitu kalau kita mau sebut, yaitu di dalam jejaring network neural saja, yaitu kesadaran itu ada di neural networks. Ya di jejaring saraf itu aja. Dalam arti neural networks itulah sensitive index bagi kesadaran, korelat dari kesadaran. Kalau kita tadi cari indeks ini, nah indeks itu adalah neural networks itu. Jejaring neural itu sebetulnya indikator yang menunjukkan kinerja kesadaran. Dan ini menjadi penting karena banyak materialis justru bersandar pada ini kan, pada mana wilayah korteks tertentu, pada gen gitu kan ya. Yang dia bilang enggak gitu. Itu somewhere between. Yaitu pada neural networks. Maka kalaupun dia cari indeks itu atau korelat istilahnya dengan kesadaran ada di situ. Nah, juga kaum materialis itu suka sekali mengidentikan kesadaran hanya dengan perilaku tertentu gitu. Kaum materialis ada tendensi lain lagi, kaum materialis itu suka membayangkan kesadaran itu langsung materialis atau fungsionalis ya. Itu biasanya membayangkan kesadaran itu identik juga dengan produk-produk tertentu, misalnya vision, intelligence, feeling gitu kan. Sama dengan intelligence, feeling, vision. Pendeknya perilaku.
perilaku atau perbuatan-perbuatan. Bahwa kita bisa ngelihat, bahwa kita bisa mencerna solusi, inteligensi gitu kan ya. Terus bahwa kita bisa merasakan sesuatu, itu kan. Tapi sebetulnya itu kan produk. Sebetulnya kan itu produk. Nah, bagi Susan Greenfield, kesadaran ini semua bagian dari kesadaran, tapi kesadaran itu lebih dari ini semua, gitu maksudnya. Bagi Susan Greenfield beda. Jadi beda dibanding dengan kaum materialis itu ya. Fungsionalis. Bagi Susan Greenfield enggak gitu. Intelligence, feeling dan sebagainya ini adalah bagian dari kesadaran. Maka konsekuensinya kesadaran semua itu bagian dari kesadaran. Semua itu bagian dari kesadaran. Dan implikasi dari ini, kesadaran itu lebih dari itu semua juga. Nanti dia lebih ekstrim lagi. Kesadaran lebih dari produk-produk ini. Perbuatan-perbuatan itu. Kesadaran lebih besar. Kesadaran jauh lebih besar daripada perbuatan-perbuatan ini. Ya, ini maksudnya lebih besar ya. Kesadaran lebih luas, lebih besar daripada perbuatan tersebut. Bahkan, kata dia, ini yang menarik, maka nggak tepat ya. Dia menyebutkan, ditanya oleh Susan, Blackmore sama Susan itu. Susan Blackmore ditanya, pendapat kamu tentang ini gimana? Robot Kirio, dari Sony. Sony kan bikin robot yang benar-benar makin dekat dengan kecerdasan manusia. Namanya kalau nggak salah mana? Ada ya di situ ya. Ya, Kirio, terus ada satu lagi yang pintar, Aibo atau Aibo. Anjing yang juga pintar gitu ya untuk melakukan sesuatu kalau disuruh. Nah, buat Susan Greenfield ini salah kaprah. Bahkan kalaupun orang bisa bikin ini ya, itu tidak berarti bahwa dia makin mendekati kesadaran, karena dia bilang yang lucu, kesadaran tuh bahkan seseorang tidak mesti berbuat sesuatu, tapi dia sadar, bisa kan? Seseorang lagi tiduran aja gitu, and doing nothing gitu, tapi sadar gitu. Nah, itu penting untuk dia. Karena kaum fungsionalis nih suka terlalu problem solving oriented. Jadi karena pengennya bikin robot gitu ya. Jadi dia harus melakukan sesuatu, harus memecahkan semakin sulit persoalan gitu kan, semakin ini doing something itu. Nah, buat Susan itu tidak menjelaskan juga kesadaran. Karena kesadaran itu bahkan ketika orang diem pun orang sadar. Orang suka ngelamun kan, semata-mata sit around gitu ya, duduk situ, duduk sono gitu kan, ngelamun. Tapi sadar. Nah, itu. Jadi ini juga menarik. Bagi Susan, kesadaran tidak identik dengan perbuatan tertentu. Tidak identik dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Sadar bisa juga berarti diam. Bisa sama dengan diam. Not doing anything. Dia bilang orang bisa simply lying down gitu ya, tergeletak aja gitu, tapi tanpa berusaha, tapi sadar.
Nah, tapi dia memang bilang, tapi meskipun dia tekanannya sekarang kesadaran itu lebih dari kinerja brain, memang harus dibalik kembali. Memang kesadaran juga somehow berkait erat dengan kinerja brain. Nah, gitu kan ya. Artinya di mana ada brain, di situ sebetulnya mulai ada kesadaran. Nah, ini pernyataan ini penting karena nanti terkait pada binatang. Binatang kan ada brain, ada nggak kesadaran? Nah gitu. Jawaban dia ada, tapi proporsional ke sejauh besar dan kerumitan si brain itu. Ada kesadarannya, tapi tingkatnya rendah atau tinggi ya tergantung si itunya, si otaknya. Jadi gitu ya, Jadi, tapi kesadaran memang tetap terkait pada brain. Tetap terkait pada brain juga, somehow. Dalam arti, di mana ada brain, di situ ada kesadaran. Proporsional terhadap proporsional terhadap, artinya kualitasnya seperti apa kesadaran itu. Nah, itu proporsional terhadap size, convolutions terhadap size, dan yang penting sekali adalah terhadap convolutions. Apa itu convolutions? Convolutions itu kalau ini otak ya. Nah, kerumitan lekuk-lekuknya ini loh. Kalau lihat size-nya seakan-akan cuma kecil, bisa aja gitu ya. Bisa aja size-nya kecil. Tapi convolutions-nya ini ya apa bahasa Indonesia itu ya? Kerumitan lipatan itu, kerumitan lipatan. Nah, gini-gininya ini menentukan sekali. Meskipun bentuknya otaknya kecil, terus otak simpanse atau otak gorila misalnya lebih gede, tapi teksturnya ini nggak serumit manusia, itu lain lagi, gitu loh. Jadi konvolusinya apa? Convolutionsnya itu, kerumitan di dalamnya itu, si korteks ini, lipatan-lipatan kurvanya semua itu. Nah itu convolutionsnya itu. Nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kerumitan lipatannya, kompleksitasnya lah kali ya. Si permukaan korteks itu, convolutions the cortex, convolutions dari korteksnya itu ya, si permukaan si otak itu. Nah itu kerumitan bentuk si korteks itu, tapi juga fungsi bagian per bagian, fungsi bagian-bagiannya, dan sebagainya. Nanti ini efeknya bisa penting. Kalau gitu anjing punya kesadaran nggak? Ya punya, tapi sebatas tertentu. Sejauh ada otaknya, ada nggak sih makhluk yang tanpa otak ya? Otak udang. Ada ya makhluk tanpa otak? Bangsanya serangga-serangga itu ada otaknya? Kecil sekali ya? Ada ya? Ya, makhluk sel 1 kan nggak ada otaknya kali. Langsung dari responsnya. Virus tuh bersel 1.
Tapi memang kita tahu ada organisme yang bersel satu ya. Nah itu memang nggak ada otaknya. Maka tidak ada kesadaran. Yang ada memang respons, langsung aja respons. Tidak ada pertimbangan gitu loh. Yang khas pada otak itu kan ada pertimbangan antara. Jadi kalau ada stimulus itu langsung direspons gitu loh. Gitu kan? Kalau nggak ada otaknya. Nah, kalau ada otaknya tuh mulai ada ininya nih lah. Proses pertimbangan. Semakin rumit itu pertimbangannya semakin gede. Disebutnya convolutionnya. Convolutionnya semakin besar, semakin pertimbangannya rumit. Dan pada manusia itu yang khas. Gitu. Pertimbangannya rumit sekali, convolutionnya ini. Itu berarti secara potensial barangkali ada dia. Barangkali konvolusinya lumayan memadai untuk bisa dikembangkan. Artinya pelatihan itu cuma mengaktualkan potensi sebenarnya. Pada binatang yang lain mungkin potensinya ada, cuma nggak pernah dilatih gitu. Ya. Nah, terus lebih lanjut lagi, ditanyalah si ini, apakah ada kemungkinan orang sekarang bicara mengenai artificial intelligence, gitu kan ya? Nah, bisa nggak bikin artificial consciousness? Nah itu, artificial. Bisa nggak sih bikin artificial consciousness? Ya, kata dia nggak bisa. Karena masalahnya gini, sampai hari ini kita kan belum tahu kapan kita sungguh-sungguh sadar gitu ya. Artinya kita tahu indikator tertentu saja dari kesadaran gitu. Tapi untuk memodelkan kesadaran itu, ini butuh model kesadaran gitu. Perlu model, perlu modeling gitu. Perlu modeling. Nah ini pengetahuan kita belum memadai untuk membuat model kesadaran. Belum sampai memahami kesadaran untuk sampai ke membuat model gitu. Jauh kalau menurut dia sih enggak ya. Enggak kebayang sama dia. Gimana orang, karena studi mengenai ini dari secara fisik segala macam juga masih jauh lah. Nanti di akhir dari wawancara ini menarik gitu. Dia ngomong bahwa kendati begitu banyak kaum materialis ini rinci-rinci ngomong sesuatu itu sebenarnya jalan di tempat, belum ada kemajuan yang berarti sebenarnya tentang kesadaran. Itu menarik kata dia tuh. Oke, tapi dia pesimis lah. Dia pesimis orang bisa bikin artificial consciousness. Karena modelnya juga apa gitu. Nah, terus Susan Blackmore si interviewer tanya, loh, kalau gitu buat orang kayak kamu nih free will itu apa gitu? Kehendak bebas itu apa nih kalau gitu? Selalu itu problem di dalam neuroscience. Jadi menurut dia apa dong kehendak bebas itu? Kehendak bebas. Nah, kaum materialis, determinis suka bilang bahwa sebetulnya segala hal sudah ditentukan oleh gen kita, gitu kan ya. Sudah ditentukan oleh gen kita. Celakanya lagi ada penelitian ya dari Libet. Ada penelitian yang sangat terkenal. Ini sebentar, sebelum dia jawab itu
Dia menyinggung dulu penelitian Libet. Penelitian orang ini menarik sekali. Setiap di sini di kepala dipasang yang disebut sini EEG ya. EEG itu elektrosefalogram. Lewat yang disebut sebagai EEG. Yang dipasang di sini kayak listrik. Di situ ditemukan setiap kita mau memilih sesuatu, mau mengambil keputusan sesuatu, sebetulnya sel-sel kita setengah detik lebih cepat sudah memutuskan. Gitu. Itu penelitian yang sangat terkenal dari Libet ini yang mendukung kaum determinis, fungsionalis dan materialis itu semua ya. Bahwa sebelum kita memutuskan sesuatu, sebenarnya sel-sel kita udah mutusin duluan. Sebelum saya mau ngomong apa, sebelum saya mau milih apa gitu, sebenarnya sel-sel itu setengah detik lebih dulu. Jadi di situ sel-sel selalu lebih dahulu memutuskan atau ambil keputusan sebelum kita secara sadar memutuskan. Sebelum kesadaran kita memutuskan. Ini kurang lebih setengah detik ya, half a second katanya gitu. Setengah detik. Sebelum kita memutuskan lagi nyetir, sebelum kita memutuskan untuk ngerem atau apapun gitu kan ya. Itu sebenarnya sel-sel kita udah memutuskan duluan setengah detik. Kalau nggak salah ada gambarnya di situ tuh. Ada ya? Nah itu EEG segala macam, movement. Nah lewat tes kayak gituan tuh, ternyata apa kesadaran tuh nggak ada, sebenarnya nggak terlalu sedemikian berperan. Kalau buat kaum materialis itu kayak ilusi. Terus dilukiskannya begini, seakan-akan harusnya konsekuensinya kalau itu benar kata si Susan Greenfield, kalau itu benar maka ketika saya ke restoran mau pesen hamburger gitu ya, kita tidak memilih pesen hamburger. Kita akan ngomong gen saya pengennya hamburger gitu ya. Gitu loh. Gen saya pengennya nggak masuk kuliah gitu ya. Gen saya gitu. Kan nggak gitu, dibilang gitu-gitu. Itu yang bener aja gitu. Padahal John Searle segala macam itu orang-orang yang benar-benar materialis gitu. Atau kita kan nggak bilang bahwa gue nggak tahu nih gen gue pengen order apa gitu, gitu. Kita kan nggak gitu ya. Melainkan kan kita langsung aja milih gitu, milih hamburger atau French fries atau apa gitu ya. Itu. Jadi ya ini oke, tapi jangan terlalu dilebih-lebihkan maksud Susan Greenfield. Nanti dia akan bilang, memang kesadaran memang terkait pada cara kerja brain. Memang iya. Tapi nggak usah dilebih-lebihkan, seakan-akan begitu didikte dan dideterminasi oleh brain gitu ya. Masalahnya juga ada problem macam-macam ini. Jadi bahkan penelitian ini tidak menunjuk bahwa tidak menunjukkan determinasi. Pada tingkat fisik yang berlebihan sebetulnya kalau membuat ini determinasi total gitu. Fisik. Kalau untuk Susan Greenfield itu tidak menunjukkan determinasi total. Fisik itu menunjukkan kinerja ini kita. Kinerja kesadaran memang tadi kan dia bilang memang terkait sebagian tertentu memang terkait pada
pada kinerja otak. Terus juga masalahnya, komentar dia yang lain. Kalau memang semua sudah ditentukan seperti ini gitu ya. Dalam kehidupan sosial, kita susah sekali dan mungkin tidak dibutuhkan penjara atau apapun. Karena kita susah mempersalahkan orang kan. Kalau tidak ada free will, kalau semua ditentukan oleh gen, orang itu kalau bilang, oh sorry gue nggak tahu ya, gue mau bunuh nih bukan maunya gue sih sebenarnya. Gen gue gen gue nih memerintahkan sepertinya gitu, jadi gue nggak tahu nih. Sorry ya kalau lo terbunuh gitu. Tapi ini kelakuan gen ini gimana nih ceritanya nih? Terus nanti yang nyolong segala macam, yang korupsi gitu. Oh sorry nih sebenarnya gue nggak tahu nih, dia jalan sendiri gitu. Pengen nyolong. Jadi bila deterministik, maka tidak ada kehidupan moral dengan kata lain. Tak ada moralitas, tak perlu penjara dan pengadilan. Ini juga keberatan dari Susan Greenfield. Masalahnya kalau benar seperti itu, hampir segala hal sudah ditentukan. Kalau kamu ini ya, kan banyak dijual tuh penelitian-penelitian dari BBC tentang brain cara kerja brain. Kalau kita ke Gramedia segala macam itu ada banyak cerita mengenai itu. Dan suatu kali saya juga penasaran sih, hampir semua kecenderungannya tuh deterministik, materialistik gitu. Bahwa semua yang kita lakukan seperti itu kinerja sel, gen, apalah kayak gitu-gitu. Memang ada euforia yang agak berlebihan melihat itu. Dan Susan Greenfield juga tahu banget ya itu. Gitu. Tapi menurut dia tuh problemnya adalah itu dalam kenyataannya gitu ya. Dalam kenyataannya kan kita selalu kita tahu bahwa kita punya kehendak bebas gitu. Kita bisa memilih. Kita tahu itu gitu. Itu maka kedua kalau enggak juga terus kehidupan moral selama ini tuh apa yang kita anggap moral? Ilusi. Terus penjara, keadilan segala macam itu tuh apa tuh? Ilusi. Kok jadi terlalu gampangan gitu loh. Buat Susan Greenfield tuh kok terlalu gampangan ya. Ini kan masa sih segala nilai boleh dibilang gitu, kalau mau ditarik lebih jauh lagi, segala nilai, termasuk religiositas, segala macam itu, semuanya ilusi. Nilai-nilai kultural, ideologis, semuanya ilusi gitu. Yang bener aja gitu, itu crazy gitu. Ini kok jadi sempit sekali gitu ya. Jadi sempit sekali gitu, untuk dia tuh tetap nggak dapat gitu ya, nggak masuk akal, tidak sesuai dengan pengalaman. Tidak sesuai dengan pengalaman kita gitu ya. Ya ini bentuk karikaturalnya. Kalau gitu nggak perlu ada penjara, nggak perlu ada pengadilan, nggak perlu ada semuanya. Karena semua bisa mengelak. Sorry nih, gen gue juga nggak bisa menguasai gitu. Lantas kalau mau sebenarnya lebih lanjut, dia nggak bilang. Cuman kalau kita bayangkan seperti itu, cara mengatasinya kemudian gimana? Kalau semuanya di atas namakan gen. Berarti sah-sah saja segala upaya mengontrol gen ya. Gitu. Nantinya. Lewat obat-obatan, lewat apapun. Bahkan upaya pemerintah untuk mengontrol itu dalam rangka mengendalikan apalah kejahatan atau apa. Karena de facto ada kejahatan. Nah itu semua dibikin aja. Dan sah saja gitu. Semua orang dicekokin obat tertentu dan tidak usah ada pendidikan gitu. Tapi pengobatan itu lebih penting pengobatan daripada pendidikan gitu. Supaya mengontrol kinerja sel. Nah itu gimana gitu ya? Itu kan ya absurd juga sebenarnya gitu ya. Ini sama ilusorisnya lama-lama. Kaum materialis tipe begini nih, sama ilusorisnya dengan klaim tudingan mereka terhadap semua yang menganggap bahwa qualia itu ilusi,
Kebudayaan itu ilusi, agama itu ilusi, itu juga ilusi. Itu sama gilanya gitu sebenarnya. Karena susah juga nyambung dengan pengalaman. Sekali lagi susah itu nyambung. Jadi mengasalkan pembedahan kinerja otak itu, mengasalkan semua persoalan ke bedah otak itu tetap berlebihan. Meskipun kesadaran berkaitan dengan otak, tapi mengasalkan semua penyebab kinerja kesadaran itu dari otak, itu juga untuk Susan Greenfield, nah itu juga sama berlebihannya. Jadi, nah, terus suatu kali ditanya, terus kalau gitu gimana? Kamu menunggu sampai kamu mati, terus ngelihat apakah kesadaran itu bisa lepas dari otak atau tidak gitu? Kan itu hanya terbukti kalau kamu mati ya. Sebenarnya sejauh mana bisa lebih luas dari otak, bahkan independen dari otak, siapa tahu? Gimana? Wah itu kan gua harus mati dulu gitu. Nah, buat kamu sebenarnya perkaranya jadi gimana itu? Kepercayaan, dulunya kan jadi kepercayaan, ini soal kepercayaan. Ya prinsipnya kalau kata Susan Greenfield, dia tidak bisa bayangkan memang. Dia tidak bisa membayangkan apakah kesadaran bisa lepas dan sama sekali tidak tergantung pada otak itu. Dia susah sekali. Tapi sebagai ilmuwan, saya kan harus terbuka tetap. Saya nggak bisa bilang bahwa orang-orang yang percaya bahwa kesadaran bisa lepas dari otak itu tuh salah. Saya nggak bisa bilang. Gitu ya. Nah jadi mana dia bagian akhirnya itu. So, halaman 102 ya. Ditanya sama si Sue di atas tuh. Sama Susan Blackmore. So, you will wait until your own death to decide about that one, will you? Jawabannya, no, not necessarily. Given the facts at our disposal at the moment, I can't see how it could happen. Ya memang dia nggak bisa sih ngebayangin bagaimana kesadaran bisa coplok, bisa tergantung pada otak. Memang dia tidak bisa, tapi it would mean a new type of physics memang. Given that for me the personality, the brain, the person, the mind and so on, so intimately affected in the brain, I can't see how all this could exist without a brain. Gitu kan ya? Memang dia nggak bisa membayangin, tapi ujung-ujungnya dia bilang, well, I'm not going to say emphatically that everyone else is wrong who believes in that. Nah, gitu ya. Ini sebagai ilmuwan dia harus terbuka aja sebelum hal itu terbukti salah atau benar. Ya, harus terbuka aja. Ini kata dia tuh ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang percaya bahwa ada misalnya hidup sesudah mati, kesadaran masih jalan terus tanpa otak. Loh, sebelum terbukti kebalikannya, ya terbuka aja kita. Ilmuwan harus gitu. Dan kita nggak bisa bilang itu salah. Sebelum terbukti kebalikannya kita nggak bisa bilang itu salah. Sebelum terbukti bahwa itu salah gitu ya. Nah, alinea terakhir, paragraf terakhir dari dia, halaman 103. So, ini air show itu masih jalan atau lagi pada pulang? Berisik sekali pesawat. Okay, so in that sense, it's something that sets me apart from other scientists. In that I tend to get impatient with the type of stuff, and more depressed than many are about how much we know about the brain. I feel that we're just really exchanging anecdotes with each other. No one has done what they've done for physical sciences.
come up with a proper framework that everyone buys into, with laws and rules and principles and so on, that successfully brings together the different levels of working on the brain. Nah, dia bilang, apa ya, saya memang tidak sepuas teman-teman ya, karena dan saya tidak sabar juga. Masalahnya apa? Di kalangan brain scientist itu beda loh dibanding dengan orang fisika. Orang fisika tuh tetap akhirnya nemu suatu hukum, gitu kan ya, dan disepakati semua. Meskipun itu hukum apa misalnya apa teori indeterminasi lah, apalah kuantum lah, yang meragukan sekalipun gitu ya. Tapi mereka oke. Kurang-kurangnya agree to disagree, istilahnya gitu ya. Nah tapi di bidang brain scientist ini nggak kemana-mana ya. Teman-teman antara kita tuh cuman bercandaan, tukar-menukar, lempar-melempar anekdot doang gitu ya. Dan kita nggak menghasilkan sesuatu yang seperti di dunia fisika itu sebenarnya. Nggak nemu hukum yang baru kayak apa gitu ya, enggak. Tadi ya, dan dia nggak sabar itu karena mereka nih kaum materialis khususnya terlampau repot dengan apa ya, yang kecil-kecil ngitung angka ini, ngitung angka itu, tapi sebetulnya pada kerangka besarnya kesimpulannya apa? Ya belum tahu gitu ya. Itu tuh dia tuh nggak sabar gitu ya. Misalnya pakai ini apa EEG segala macam, wah kurva gini, kesimpulannya ya nggak jelas juga tetap gitu. Nah itu dia jenis yang nggak sabar tentang itu. So in that sense, I feel a frustration when people are so complacent and pleased with themselves, and go to big meetings on the brain where everyone pats each other on the back because they've done so well. When really I think we are at the very very beginning. Gitu. Kalau kita ke konferensi para brain scientist, wah lu hebat ya menemukan ini, padahal kita baru mulai. Ini nggak nemu apa-apa juga katanya gitu ya, nggak ada sesuatu yang besar yang ketemu di situ. Nah, kita baru mulai, very very beginning. Selebihnya kita cuma bercandaan doang gitu ya. Nah itu kalau menurut dia ini menarik, makanya dia nggak puas, dia keki gitu sama orang-orang yang bener-bener sok tahu tentang apa kinerja brain, lantas mengasalkan semuanya ke kinerja brain gitu ya. Menurut dia tuh apaan sih ini? Gitu. Terlalu complacent, terlalu buru-buru puas diri gitu ya. Dan saya kira kurang lebih Dennett tipe-tipe orang kayak gitu, Richard Dawkins tipe-tipe yang kayak gitu ya. Over complacent, oh kita udah nemu gitu, padahal apaan gitu. Banyak persoalan dengan itu semua. Nah menarik, menurut saya ini orang yang cukup balance gitu ya. Dia tahu medan itu, cuman juga dia tahu perkaranya jauh lebih gede daripada itu gitu ya. Ya, ditanya akhirnya, and as this great ship slides on by, what's the really big question for you? Jadi pertanyaan besarnya itu apa sih sebenarnya buat kamu? Jawab dia, well, how the brain generates consciousness, itu tetap persoalannya. Bagaimana otak itu melahirkan kesadaran, itu belum terjawab sama sekali. Itu tetap persoalan. Jadi jangan kira bedah otak semua sudah menyelesaikan semua. Tetap itu misterius. Nggak jelas. Ini poin yang buat saya menarik dan kenapa saya pilih Susan Greenfield ya. Karena ini imbangan gitu. Karena ada euforia berlebihan di kalangan fungsionalis, materialis, fisikalis gitu kan ya. Yang terlalu cepat seperti mau menjelaskan semuanya based on apa jejaring selular neuron atau apa gitu. Dan menurut dia tetap itu nggak jelas. Bagaimana brain melahirkan kesadaran, itu nggak jelas. Itu tetap persoalan besar. Ya, itu keren buat saya Susan Greenfield ini. Karena justru dia farmakolog. Dia bahkan bisa lebih ekstrim kalau mau daripada Dennett ataupun Dawkins. Wong dia ngelihat juga bahwa kesadaran memang dipengaruhi oleh obat loh. Dan bahkan ini dulu ketika ditemukan ya, masih ingat kaum generasi hippies tahun-tahun 60-an, ketika mereka beramai-ramai termasuk para filsuf besar di wilayah mistik kayak Houston Smith segala macam yang bikin buku-buku tebal soal mysticism, menggunakan LSD, obat-obatan marijuana, LSD waktu itu ya. Kalau sekarang udah lain lagi, ekstasi itu apa? Sekarang udah lain lagi jenisnya.
lebih canggih. Nah dulu itu bentuk-bentuk yang lebih simple, mereka gunakan itu untuk naik ke kesadaran mistik. And they did it. Mereka sampai ke kesadaran mistik dengan segala bentuk obat-obatan itu. Sekarang yang masih mempraktekannya Alex Gray, pelukis yang tentang meditasi segala macam, gila-gilaan. Dia masih pakai obat untuk sampai ke kesadaran mistik yang religius itu gitu ya. Nah itu gimana coba? Artinya dia juga tahu itu bahwa obat-obatan tertentu memang efek ke kesadaran, memang mengubah kesadaran, bahkan menaikkan kesadaran ke tingkat yang biasa orang kira sebagai religius. Bisa itu pakai obat-obatan. Jadi maksud saya orang ini, si Susan ini kalau mau dia juga bisa lebih ekstrim daripada Daniel Dennett sebenarnya kalau mau. Dia tahu itu. Tapi enggak juga gitu loh. Enggak juga. Gimana? Kepikiran sesuatu? Ya, dia melihat tapi dia enggan sih menyebut parameter ya. Dia sebut tadi indeks ya. Ini indikator yang ya. Dia enggan mengukur sampai dengan keketatan tertentu gitu kan ya. Karena dia menyadari kompleksitasnya. Persoalannya gitu. Jadi bedanya itu gitu. Kalau parameter tuh semua jadi simple gitu ya. Ketika semua sesuai dengan parameter dan terukur dengan tingkat sekian angka gitu kan. Semua seakan-akan terjawab. Nah dia tuh mau menghindar dari itu. Betapapun ininya ya, betapapun itu penting buat dia. Karena dia sadar sekali kompleksitasnya. Sehingga dia lebih low profile kali standarnya, dalam arti kita lihat isyaratnya aja lah, jangan sampai terlalu ngukur gimana. Indikator ini aja juga belum jelas banget gitu ya. Sebenarnya apa saja gitu ya indikatornya sih. Si lampu ini yang memperlihatkan bahwa si setrikaan ini jalan gitu tuh, indeksnya ini apa aja gitu ya. Itu aja belum jelas gitu kalau menurut dia tuh. Jadi dia nggak gitu berani dan terlalu terburu-buru untuk mulai ke rinci-rinci ngukur ngitung gitu kan ya. Oh kerjaan dia ngitung, cuman nggak seperti yang dibayangkan kaum materialis gitu. Kepikir apa? Sa? Aduh, gimana? Orang mati otak tapi ternyata bisa hidup lagi. Mati otak. Ya, tapi tetap punya kesadaran bisa waktu dia lagi terbaring itu apa aja yang terjadi. Bisa jadi kalau koma itu semacam itu nggak sih Pak? Ya, nanti juga kita akan membaca ya. Kalau ini sudah beres, kalau kita sempat ada waktu. Saya punya buku lain tandingan dari kaum materialis judulnya Spiritual Brain ya. Nah itu juga banyak sekali cerita seperti itu dan sebenarnya banyak sekali data seperti ini tuh. Cuman tersisih ya dan hampir nggak pernah dianggap. Yaitu ketika seseorang itu koma dalam arti kesadarannya ini dan otaknya tidak bekerja dengan proper. Yang biasa disebut secara gampangannya adalah mati suri. Ternyata ketika hidup lagi, orang itu ingat segala hal. Dalam proses ketika diklaim sebagai mati itu, dia ingat. Saya pernah cerita contoh yang gigi. Belum. Jadi ada orang buta, di situ diceritain. Ada orang buta dan pakai gigi palsu. Nah ketika somehow karena dioperasi tertentu lah, dia akhirnya koma gitu ya. Koma dan ya terus hidup lagi tapinya. Nah ketika hidup lagi itu ya si perawat semua mencari gigi palsunya di mana gitu. Dan dia bilang gini gigi palsu saya itu diambil sama si perawat namanya ini dan ditaruh di laci tertentu sebelah sono gitu kan ya. Terus ya udah cari, ternyata ada. Terus mereka sadar, kan ini buta. Kan tadi mati gitu. Kok dia bisa tahu? Sudah cerita. Ya, saya lepas dan saya lihat di atas dan sebagai ruh atau sebagai apapun dia tidak buta, buta cuma ininya gitu. Jadi dia lihat apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Waktu itu ketika dia sudah dead itu ada orang copot gigi palsunya segala macam terus taruh di laci dan segala macam. Dia lihat, wah itu gigi gue.
Dilihat. Sehingga ketika hidup lagi, dia cerita. Itu di situ ditaruh sama si itu gitu. Baru heran, loh berarti ini kesadaran tuh sebenarnya nggak tergantung sama kinerja otak dong kalau gitu. Nah cerita begini tuh banyak. Banyak. Itu juga bagian ideologis yang dikesampingkan oleh kaum materialis itu gitu loh. Terlalu buru-buru dianggap, wah itu mah apa. Tapi masalahnya banyak itu tuh. Cerita gitu tuh. Nah itu juga, sehingga geng yang lain, yang spiritual, yang ceritanya lebih ke kubu spiritual, mau mengangkat fenomena itu gitu, yang dan tidak mau menutup-nutupi bahwa ini ada soal ini apa gitu ya. Itu kan mesti dibahas dong, gitu. Itu juga menarik gitu. Jadi kesadaran itu nanti jatuh sama itu berkait erat sekali dengan fenomena spirit, soul, wah segala macam gitu-gitu. Mau nggak mau? Mau nggak mau berkait erat dengan itu. Ada lagi? Memori dan Ya. Kesadaran itu ternyata sebenarnya bukan di sini juga. Nah itu juga persoalan. Itu juga persoalan. Ketika orang seperti Umberto Maturana segala macam dan Francisco Varela melihat bahwa ternyata fenomena kesadaran itu juga tidak terbatas hanya di otak ya. Otak itu struktur sebenarnya. Mesin tertentu yang mengolah data sebenarnya. Tapi seluruh kinerja selular di tubuh kita itu sebetulnya memiliki inteligensi tertentu gitu. Nah itu apa dong gitu ya. Ini kan cuma prosesor gitu loh maksudnya. Jadi yang tadi ada persoalan wilayah spiritual, tapi juga ada persoalan holisme ini. Bahwa keseluruhan tubuh kita sebenarnya hidup dan pintar gitu. Dan itu tidak sepenuhnya tergantung hanya pada otak, dan otak itu, brain di situ cuma prosesor. Nah itu juga belum dijelaskan loh. Karena ternyata setiap sel itu memiliki kecerdasan yang luar biasa di dalam tubuh kita itu. Dia bisa membedakan, mengkognisi. Nah kita memang juga nanti akan sampai ke Varela segala macam itu. Di situ problemnya lebih luas lagi. Karena selama ini terlalu terisolasi ya. Persoalannya itu seakan-akan di brain gitu loh. Ternyata nggak sesimpel itu. Sel-sel itu, sel satu itu tidak punya brain. Tapi dia mengkognisi, dan dia membantu mengkognisi keseluruhan ini. Dia cuma memproses, mensistematisasi si brain ini mah. Wah, persoalannya lebih luas lagi. Ya, itu belakangan deh. Oke, good. Sampai situ dulu. Sepantasnya ini high time untuk melihat sebuah sintesis baru, coba-coba dari Kecok Kapra ya. Yang menurut saya make sense. Sesudah kita melihat kontroversi antara yang sangat materialis, yang sangat spiritualis gitu kan ya, mengenai ini. Ya. Jadi setelah kita melihat kontroversi antara yang materialis, yang spiritualis, saya kira ini Kapra mencoba dengan cukup bertanggung jawab menurut saya, mencoba membuat semacam sintesis baru ini. Sintesis baru, tapi saya bilang bertanggung jawab karena dia berdasarkan pada temuan-temuan paling mutakhir ya, yang eksperimen-eksperimen yang bukan cuma sekedar spekulasi, tapi memang sudah boleh dibilang ada didukung oleh data, fakta dan sebagainya gitu. Ini boleh dinyalain lagi. Oke. Nah, kita akan baca bersama saja karena sangat menarik ini anunya. The new synthesis itu ya. Saya kira kita akan melompat-lompat bacanya. Kita lihat halaman 154. Ada ya? Nemu ya? 154 di tengah itu.
Yeah, I've come to believe that the key to a comprehensive theory of living systems lies in the synthesis of those two approaches, yaitu the study of pattern and the study of structure. I shall follow Humberto Maturana and Francisco Varela in the definitions of those two key criteria of a living system, yaitu its pattern. Ya, jadi masih kita 154 lagi ya. I've come to believe that the key to a comprehensive theory of living systems lies in the synthesis of those two approaches, the study of pattern and the study of structure. I shall follow Humberto Maturana and Francisco Varela in the definitions of those two key criteria of a living system, its pattern of organization and its structure. The pattern of organization of any system, living or non-living, is the configuration of relationships among the system's components that determines the system's essential characteristics. In other words, certain relationships must be present for something to be recognized as, say, a chair, a bicycle, or a tree. That configuration of relationships that gives a system its essential characteristic is what we mean by its pattern of organization. Jadi, terinspirasi oleh Humberto Maturana, salah satu atau salah dua kunci dari ini adalah pattern and structure. Nanti ada satu lagi, ada pola. Jadi dia kasih contoh di sini ya. The structure of a system is the physical embodiment. Jadi kalau pattern adalah pola hubungan antar unsur. Pola hubungan antar unsur. Nah, kalau struktur adalah it is physical embodiment. Jadi bentuk wujud fisik dari hubungan ini. Wujud fisik dari pola. Wujud fisik dari pola itu ya. Dia kasih contoh sih di sini. Nah, dalam segala hal tuh selalu katanya ada pola hubungan antar unsur itu, pola kerja antar unsur itu, dan ada wujud sosok fisiknya itu, struktur itu ya. Dia kasih contoh begini. To illustrate the difference between pattern and structure, melompat satu. To illustrate the difference between pattern and structure, let us look at a well-known non-living system, a bicycle. Kita ambil contoh sepeda ya, satu sistem yang non-living ya. In order for something to be called a bicycle, there must be a number of functional relationship between components known as frame, pedals, handlebars, wheels, chain, sprocket, and so on and so forth. The complete configuration of these functional relationships constitutes the bicycle's pattern of organization. All of those relationships must be present to give the system the essential characteristics of a bicycle. Jadi pola hubungan antara, misalnya kalau dalam kasus sepeda ya, itu hubungan antara pedal terus apa lagi terutama hubungan fungsional di antara itu, pedal, rantai, roda, nah kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh semua pola kerja fungsional di antara hubungan fungsional antara unsur-unsurnya itu yang disebut pattern, pola. Sedangkan the structure of the bicycle is the physical embodiment of its pattern of organization in terms of components of specific shapes made of specific materials. The same pattern bicycle can be embodied in many different structures.
The handlebars will be shaped differently for a touring bike, a racing bike, or a mountain bike. The frame may be heavy and solid or light and delicate. The tires may be narrow or wide, tubes or solid rubber. All these combinations and many more will easily be recognized as different embodiments of the same pattern of relationships that defines a bicycle. Jadi strukturnya, bentuk wujud fisiknya dari si pola ini memang bisa beda-beda. Kalau mountain bike gimana gitu kan ya, sosoknya. Kalau apalagi sepeda untuk belanja lain lagi gitu kan ya, sosoknya. Itu struktur. Wujud fisik itu memang bisa beda-beda, tapi polanya mungkin sama. Nah, in a machine such as lompat lagi ke bawahnya. In a machine such as a bicycle, the parts have been designed, manufactured, and then put together to form a structure with fixed components. In a living system, by contrast, the components change continually. There is a ceaseless flux of matter through a living organism. Each cell continually synthesizes and dissolves structures and eliminates waste products. Tissues and organs replace their cells in continual cycles. There is growth, development, and evolution. Thus, from the very beginning of biology, the understanding of living structure has been inseparable from the understanding of metabolic and developmental processes. This striking property of living systems suggests process as a third criterion for a comprehensive description of the nature of life. The process of life is the activity involved in the continual embodiment of the system's pattern of organization. Jadi kalau khususnya untuk living system, maka ada unsur satu lagi, tidak cukup hanya pola dan struktur, apalagi tadi sebutnya proses. Dan proses ini sebetulnya kurang lebih menjembatani antara pattern dan struktur ya. Ada proses di situ. Barangkali mesti ditaruhnya di tengah kalau gitu. Proses gitu ya. Dan proses ini kalau dalam living system itu sifatnya flux. Flux itu apa? Mengalir. Dia mengalir terus, si proses itu mengalir terus, dan bahkan kalau dalam living system itu sebenarnya dibayangin ini kayak sel-sel dalam tubuh kita itu ya. Itu bagian dari struktur kan. Tapi masalahnya si sel-sel itu juga berganti terus. Ada yang mati, ada yang bangun lagi, ada yang hidup, ada yang baru gitu ya. Nah seperti itu. Sehingga si itu tuh mempengaruhi bahwa si pattern ini juga mudah berubah. Ya. Pattern maupun strukturnya ini mudah berubah gara-gara itu bersifat flux, si prosesnya itu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya, flux ini si aliran si proses itu mengubah dan menciptakan ulang dan ulang baik pattern maupun structure. Flux dalam living system itu menciptakan ulang terus-menerus. Pattern dan structure.
Jadi yang khas pada living system adalah bahwa si proses itu bergerak terus, berubah terus, mengakibatkan perubahan juga pada pattern dan structure. Contohnya structure kita, tampangnya, gitu kan. Tampang saya mau nggak mau kan makin jadi tua gitu. Dan bahkan ketika sudah umur tertentu saya bongkok loh, gitu kan ya. Seperti gitu ya, mengkerut gitu kan ya. Kan orang tua suka jadi lebih pendek ya katanya. Cuman kalau meninggal jadi lebih panjang lagi? Enggak. Ada ya? Tulangnya kukunya panjang karena tulang dagingnya mengerut. Oh, makanya seolah-olah lebih panjang dan kukunya karena struktur fisik yang lain mengerut. Bisa jadi. Itu jenglot. Soalnya orang suka bilang, kalau mati itu katanya sekarang jadi lebih. Nggak tahu. Tapi yang jelas mengkerut. Ilusi. Tapi yang jelas kita mengkerut. Dan kulit juga mengeriput dan seterusnya. Artinya struktur juga berubah gara-gara proses ini. Berarti ini proses penuaan sebenarnya. Iya, pertumbuhan sih. Pertumbuhan, penuaan, semua. Kalau dari kecil kan pertumbuhan. Ya. Kalau sesudah puncak tertentu dia penurunan. Tapi yang penting di situ adalah bahwa pada living system, pada makhluk-makhluk hidup, bahwa ini itu begitu sentralnya sehingga mengubah dua hal itu aneh sekali memang kayak gitu ya. Nah jadi kemudian jadi tiga unsur itu ya, pattern, structure, dan proses. Kita lompat ke 156. Halaman 156. Di situ dia membuat ini ya, key criteria of a living system. Jadinya ada kan yang bawah? Halamannya hilang. Halaman yang berikut. Key criteria. Karena digedein ininya hurufnya jadi. Di situ ada key criteria of a living system ya. Yang digaris-garisin tuh. Jadi ada pattern of organization, itu pola kerja fungsionalnya, yaitu the configuration of relationships that determines the system's essential characteristics. Nah, jadi pola kerja ini juga sekaligus memberi karakter esensial suatu entitas makhluk hidup. Ini karakter khas itu terletak di situ. Jadi pola hubungan antara unsur pada cicak lain daripada manusia, daripada kecoa, pada tikus, gitu kan. Jadi itu yang memberikan disebutnya the essentials. Ini karakter esensial si makhluk itu. Kalau strukturnya sih perwujudan fisiknya doang. Tapi semua itu kemudian nanti digerakkan bekerjanya bagaimana di dalam proses. Jadi ada tiga unsur itu: pattern, structure, process. Pattern, structure, the structure physical embodiment, the life process, the activity involved in the continual embodiment of the system's pattern of organization. Nah, in a nutshell, I propose to understand autopoiesis as defined by Maturana and Varela as the pattern of life. Nah, usulnya seperti ini. Capra ini diinspirasikan oleh Umberto Maturana dan Francisco Varela. Yang nanti dia sebut seluruhannya ini autopoiesis. Sebutannya di situ pola autopoiesis.
poiesis atau poiesis karena harusnya poiesis. Disebutnya pola itu autopoiesis, artinya menciptakan dirinya sendiri, menseleksi, membangun dirinya sendiri. Si pola ini adalah pola yang membangun dirinya sendiri, membentuk dirinya sendiri. Kalau pada living organism ya, living system. Strukturnya dapat inspirasi dari Ilya Prigozhin. Ilya Prigozhin disebutnya apa? Terusannya itu di kalimat itu. No, dissipative. Jadi dissipative structure as defined by Prigozhin as the structure of living system. Struktur disipatif maksudnya. Nah ini menarik karena bisa dikenakan pada apapun kata kunci struktur disipatif. Dissipative structure. Ada yang tahu disipatif itu apa? Enggak tahu. Disipatif itu membuang. Enggak. Iya, oke. Disipatif itu membuang. Strukturnya itu struktur yang apa? Dengan membuang tapi membangun yang baru. Dengan membuang yang buruk maksudnya. Apa? Tidak berguna. Membuang yang tidak berguna. Jadi strukturnya itu juga apa namanya membuang struktur tubuh saya itu membuang setiap kali terbangun dengan cara membuang terus meregenerasi terus gitu maksudnya dissipative structure. Jadi ada struktur yang lewat yang hilang gitu kan, tapi karena diganti oleh struktur baru. Struktur waktu saya kecil bentuknya kecil gitu kan. Nah itu seperti dilepas gitu kan ya, lewat pertumbuhan. Jadi lebih tadinya bahkan anak sekarang banyak yang sampai umur terus sampai SMP gitu masih pendek kali. Tiba-tiba pas SMA gitu kan. Jadi tinggi sekali gitu. Kan gitu. Jadi si struktur yang lama yang pendek ini seperti dilepas gitu. Terus dissipative structure. Itu khas sekali itu kita ngalamin cuma nggak kepikir gitu bahwa itu struktur itu dengan ya kalau dianalogikan barangkali dengan ular ya. Kalau ular nggak ganti kulit ya, mendissipate itu membuang. Dia mendissipate kulitnya yang lama ya, tapi terus muncul kulit baru. Kira-kira gitu. Dengan cara membuang tapi kemudian tumbuh secara baru lagi. Struktur baru lagi. Ini adalah seorang biolog, biokimia sih orang ini ahlinya. Dia mendapat Nobel. Ilya Prigozhin ini mendapat Nobel untuk temuannya apa gitu. Tapi yang kemudian terkenal dari dia adalah istilah dissipative structure. Sementara kelompok Santiago ini orang dari Santiago dari Chile ini orang dari Santiago membantu Maturana Varela itu terkenal dengan sebutan ini bahwa sistem pola itu tuh autopoiesis ya. Dia menciptakan sistemnya sendiri, terus menciptakan sistemnya sendiri, polanya sendiri. Autopoiesis. Dengan cara menseleksi, dengan cara misalnya kalian makan itu kan kalian seleksi juga kan. Dan itu baru terasa, tadinya sih makan apapun juga, omnivore gitu. Tapi pada umur tertentu ketika tekanan darah jadi tinggi, kolesterol segala, Anda mulai menyeleksi gitu. Wah, yang ini jangan. Kalau udah mulai kena diabetes gitu, nah ini jangan. Gitu. Tapi pada dasarnya itu bentuk ekstrim. Tapi sebenarnya pada dasarnya dalam keadaan alamiah pun makhluk hidup itu menseleksi soal ini gak makan, ini enggak deh. Dan dengan cara itu membentuk dirinya sendiri. Maka orang kemudian mengefek ke strukturnya itu.
Ada orang yang ya karena suka-sukanya sendiri jadi gendut gitu kan ya, jadi obesitas bahkan gitu, kayak orang-orang di Amerika tuh. Tapi ada juga yang sengaja yang membuang makanan terus-terus memuntahkan. Anoreksia ya? Apa sih bedanya dengan bulimia? Bedanya kan bulimia. Jadi yang mana yang sakit jiwa, bulimia atau anoreksia? Kan dari bullying. Ada kaitannya itu dengan bullying? Kan psikis lainnya. Kalau anoreksia kan suka jadi kayak pengen diet gitu. Oh, iya. Terus sengaja memuntahkan lagi karena strategi. Yang satu sengaja, yang satu nggak sengaja gitu. Yang bulimia. Dari dalam bahasanya gitu. Yang satu kontrol sendiri, kontrol badan sebenarnya. Anoreksia yang atas kontrol sendiri. Kalau nggak salah ya. Ya. Karena para model segala macam itu yang saking pengen keep their body slender gitu ya. Oke. Nah itu kan dibuat kan berarti. Dibuat itu semua tuh dia menyeleksi, jelas-jelas itu bentuk-bentuk ekstrim menyeleksi atau tidak menyeleksi sama sekali gitu. Ya. Ini itu dikala dengan pikiran dan namanya alami dan spontan menyeleksinya, dikala kesadaran. Tapi nanti ya memang tergantung kemudian pada aneka living system itu kan seperti pernah kita bicarakan, ada kesadaran tapi rendah gitu kan. Pada manusia kesadarannya gede sekali. Maka kemampuan autopoetiknya pun sangat besar gitu kan ya. Oke. Lalu itu struktur. And cognition as defined initially by Gregory Bateson and more fully by Maturana Varela as the process of life. Nah, prosesnya ini diambil dari Gregory Bateson yang disebut sebagai kognisi. Mengkognisi. Kalau tadi strukturnya diambil dari Prigogine, kognisi dari awalnya dari Gregory Bateson. Yang memang dikembangkan lebih lanjut oleh kelompok Santiago itu juga. Prosesnya itu proses kognisi. Jadi strukturnya struktur disipatif, polanya pola autopoiesis, prosesnya proses kognisi. Ini yang dimaksud dengan sintesis baru dari Capra, yang menurut saya sangat menarik karena tadinya, nah pentingnya orang-orang kayak Capra ya, meskipun bukan hard scientist in that strict sense. Dia lebih kayak jurnalis meskipun latar belakangnya juga sains sebenarnya. Tapi lebih kayak jurnalis. Pentingnya adalah orang-orang macam ini bisa melihat dari jarak, lantas bisa mengkombinasikan gitu ya. Sementara mungkin itu nggak kepikir sama orang-orang kayak Varela, itu nggak kepikir sama orang kayak Bateson atau Prigogine karena terlalu sempit ya wilayahnya. Nah orang kayak dia yang bisa ngelihat dari luar. Oh ini kan bisa dikombinasi dan sebenarnya bisa pakai memahami secara baru. Itu menarik dan menurut saya iya sih. Autopoiesis polanya sebagai dan kognisi itu menjadi sintesis baru. Oke, sedikit keterangan lebih lanjut di bawahnya. The pattern of organization determines a system's essential characteristics. In particular, it determines whether the system is living or non-living. Autopoiesis, the pattern of organization of living systems, is thus the defining characteristic of life in the new theory. To find out whether a particular system, a crystal, a virus, a cell, or planet Earth, is alive, all we need to do is to find out whether its pattern of organization is that of an autopoietic network. If it is, we are dealing with a living system. If it is not, the system is non-living. Jadi yang membedakan secara khusus
khas living system adalah ini, polanya autopoiesis atau tidak, autopoietik atau tidak. Kalau polanya tidak autopoietik berarti dia non-living system, bukan makhluk hidup katakanlah gitu ya, bukan sistem yang hidup. Kalau polanya tidak autopoiesis, jadi ini khas pola dari living system. Setiap living system, one way or another, itu sebetulnya membentuk dunianya sendiri. Nanti kita lihat satu contoh living system yang paling sederhana adalah sel. Nah, sel itu juga membentuk dunianya sendiri, membentuk kehidupannya sendiri sel itu. Cognition, the process of life, is inextricably linked to autopoiesis, as we shall see below. Autopoiesis and cognition are two different aspects of the same phenomenon of life. In the new theory, all living systems are cognitive systems. And cognition always implies the existence of an autopoietic network. Jadi living system sekaligus juga disebut sebagai cognitive system. Karena dia mengkognisi. Nah, mengkognisi itu berarti gini loh, mempersepsi. Mengkognisi berarti mempersepsi. Kalau istilah lamanya, dia nangkepin, menyeleksi, kemudian menggabung-gabungkan sendirian sesuai maunya dia, gitu. Kognisi. Nah, nanti kan kita lihat bahwa pada tingkat selular pun, pada tingkat sel-sel pun gitu ya, mereka tuh pada ini loh, pada nangkepin dan mikir loh. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihatnya tubuh manusia, yang berpikir itu bukan otak, gitu kan? Tapi si sel-sel itu sendiri pada berpikir dan mencerna, gitu. Seluruh sel dalam tubuh kita. Di sini sebuah masyarakat besar masyarakat sel yang fantastis ya. Dan mikirnya tuh, wah, tiap sel mikir. Dan rembugannya gimana itu bagian dari misteri gitu kan ya. Bagaimana mereka berembuk? Kenapa? Kolektif. Ya. Secara kolektif. Atau gini, komunikasinya gimana sel-sel gitu? Mungkin bukan sama sih, interconnected kali. Ya tapi tetap gimana itu ininya saling nyambungnya gitu. Bagaimana mereka ketika satu sel membelah, terus ngobrolnya sama sel-sel lain ini gimana gitu? Belah lagi menjadi banyak. Mungkin ya punya inti yang sama. Kalau setiap individu sekarang dibayangkan juga sebagai sel, sekarang terbalik. Tadi sel kita anggap individu. Nah sekarang kalau individu kita kayak sel juga, kita memang butuh bahasa. Tapi pada momen-momen tertentu kita juga nggak butuh bahasa loh, udah langsung ngerti loh. lewat gerak tubuh dan segala macam. Kalau kamu marah, kalau apa, sebenarnya tanpa bahasa pun lu marah ya, lu tersinggung ya. Sebenarnya ada loh sisa-sisa itu. Cuman bedanya pada penggunaan bahasa jadi eksplisit semuanya tuh. Tapi benih kontak implisit itu sebenarnya ada. Empati, simpati, telepati, sebenarnya ada, ya. Tapi itu dunia biologi segala macam masih nggak bisa bicara sih soal kayak gitu. Okay. With the third criterion of life, the structure of living systems, the situation is slightly different. Although the structure of a living system is always dissipative structure, not all dissipative structures are autopoietic networks. Jadi kalau
sistem-sistem kehidupan pasti ininya strukturnya disipatif. Tapi kata dia tidak semua struktur disipatif itu makhluk hidup ya. Emang ada struktur batu tuh disipatif nggak ya? Iya, Menua ya? Iya, suatu saat kan akan rusak. Itu juga disipatif ya. Jadi benar ya, tidak semua yang berstruktur disipatif itu living system. Tapi living system pasti disipatif struktur. Nanti sebenarnya itu akan kelihatan dan kaitannya dengan gini. Kalau struktur disipatif tapi tidak autopoietik prosesnya ya. Dengan kata lain, jadi kalau hanya bersifat kalau autopoietik itu apa? Autopoietik itu kata lainnya adalah sebenarnya kreatif. Dalam arti dia meng-create sendiri. Autopoiesis itu apa? Autopoiesis itu kan berarti meng-create sendiri, kreatif. Nah, kalau struktur-struktur disipatif yang bukan living system itu bukan kreatif tapi reaktif. Jadi reaktif jadi ada kayak batu terus apa segala macam itu dia memang disipatif dalam arti menua atau berkarat atau apa, tapi lebih karena reaktif, itu bereaksi terhadap cuaca segala macam itu. Kalau autopoietik itu kreatif karena it creates its own world. Dua-duanya strukturnya disipatif, tapi kemampuan ini yang kali beda. Nah, kita masuk ke yang autopoiesis yang 157 bawahnya. Autopoiesis, the pattern of life. Since the early part of the century, it has been known that the pattern of organization of a living system is always a network pattern. However, we also know that not all networks are living systems. According to Maturana and Varela, the key characteristic of a living network is that it continually produces itself. Thus, the being and doing of a living systems are inseparable, and this is their specific mode of organization. Autopoiesis or self-making is a network pattern in which the function of each component is to participate in the production or transformation of other components in the network. In this way, the network continually makes itself. It is produced by its components and in turn produces those components. Jadi autopoietik itu maksudnya tadi yang khas pada kemampuan autopoietik adalah bahwa si jejaring itu jejaring antar komponen continually terus-menerus tadi ya terus-menerus memproduksi dirinya. Batu juga jejaring, tapi dia tidak memproduksi dirinya. Kalau sel itu memproduksi dirinya terus-menerus. Apalagi jejaring antar manusia itu terus-menerus memperbaharui diri ya. Coba kita bayangkan untuk melihat pada level mikroskopik gitu kan, saya kira bisa membandingkannya dengan level makroskopik. Jejaring, ada contoh nggak jejaring masyarakat yang
membentuk karakter individunya gitu, dan sekaligus juga dengan itu mengubah hubungan-hubungan fungsionalnya. Fungsinya jadi berubah. Tapi kemudian itu juga ngefek karakter individu juga jadi berubah. Iya. Tadinya mereka semua juga ketentara-tentaraan, sok merentah, sok punya kuasa gitu kan. Sekarang kali enggak, mereka lebih low profile kali, lebih apalah maunya menyorakan masyarakat atau civil service kali ini ya, lebih melayani kali. Apalagi menjelang pemilu gitu. Itu akan lain lagi. Tapi saya kira per individu juga jadi nggak pada belagu-belagu lagi gitu. Itu ngefek ya. Setiap komponen juga jadi berubah. Pola kerja keseluruhan berubah. Setiap individu juga jadi berubah. Saya kira gitu juga. Dulu misalnya pegawai-pegawai negeri umumnya itu juga gitu kan, agak bossy. Nah sekarang ketika dikontrol terus gara-gara KPK lah, protes dari masyarakat terus menerus gitu kan, sedikit-sedikit ada komplain, ada adukan, ya. Mereka jadi lebih rendah hati juga, malah sampai ke titik ekstrim. Saya dengar keluhan misalnya di Pemkop di situ banyak proyek tertunda, proyek yang penting misalnya kontrak jalan, benerin jalan segala macam itu, karena pada takut bikin kontrak. Karena kontrak-kontrak itu dulunya adalah peluang-peluang korupsi yang luar biasa gitu kan ya. Nah sekarang jadi pada ini, maka disebutnya sekarang itu terjadi, kalau bahasa lo apa namanya, kriminalisasi hukum perdata apa? Gitu, bahwa jadi pada takut gitu ya, mau bikin kontrak mau apa itu jadi pada takut karena sorot terus. Nah, awas loh gitu ya, KPK segala macam itu. Kriminalisasi proyek pemerintah. Iya. Tadinya urusan perdata gitulah, terus jadi pidana gitu kesannya, gitu kan. Ya kan? Gitu. Jadi lain, kelakuan mereka juga lain. Jadi super hati-hati sampai macet gitu loh, sampai nggak mau pada ngerjain. Celaka juga gitu. Ya, jadi jejaring itu khas kalau pada makhluk hidup, dia mengubah diri terus-menerus gitu kan. Beserta komponen maupun kinerja kolektifnya. Ya, kemudian sih ada contoh mengenai sel, bagus juga kalau kalian lihat itu ya. Sel itu ternyata tidak sederhana tuh ya, kalau lihat gambarnya. Itu juga satu sel pun kayak satu masyarakat tertentu loh ternyata. Jadi lucu banget ya kalau dilihat gitu. Jadi ada masyarakat yang namanya masyarakat itu paling gede misalnya apa ya, global gitu kan, global internasional. Terus mungkin negara-negara ya, negara. Terus kota kali ya, provinsi kalau kita provinsi. Ini kan jejaring-jejaring kota dan seterusnya. Sampai individu pun dijaring, kolektif masyarakat sel pun ternyata masyarakat gitu. Sel pun suatu masyarakat tertentu sesuai dengan sistem kerjanya sendiri. Di situ apa coba? Ada nukleusnya kan, terus ada gudangnya, storage, gitu kan. Terus apalagi ada powerhouse, Ada recycling center gitu kan. Terus ada solar station. Lucu loh. Artinya bahkan sel pun ada komponen-komponen yang aneh gitu. Jadi dari gede, dia bisa ditarik lagi ke atas sebenarnya pada tingkat planeter, global atau bahkan interplanet ya. Interplaneter. Dan lebih ke atas lagi, universe. Berarti kalau misalnya paling atas sama paling bawah pun intinya sama. Ya, ternyata gitu ya. Jadi ini mengerucut aja sih masalahnya gitu, tapi sebetulnya polanya sama kali. Pada tingkat universe sampai ke mikro sekali, makro sampai ke mikro, ternyata polanya sama. Jejaring, disipatif, autopoietik.
Jadi semua ini gitu kan ya, network, semuanya network, autopoietic, dan apa tadi, disipatif juga. Prosesnya apa? Kognitif tadi. Dari kesemestaan, level kesemestaan sampai level makro itu, dari level makro sampai level mikro semuanya polanya mungkin sama. Kepikir sesuatu, kalau melihat gitu sebenarnya menakjubkan ya. Dan saya kira ada benernya ini kan. Ada benernya, cuma istilah-istilahnya diambilin dari berbagai itu. Nah, kalau pada penalarannya rada lain ya. Jadi kalau dalam kerangka struktur disipatifnya sebenarnya Prigozhin itu tuh itu tuh awalnya chaos memang, chaos. Tapi lama-lama itu akan melahirkan order. Nah, order ini seperti keseimbangan, oke? Namanya equilibrium. Equilibrium. Jadi betapapun kacaunya itu, dia akan menemukan equilibrium tertentu. Sampai nanti ini dalam prosesnya kan flux ya, jadi mengalir terus dan berubah terus. Pada titik tertentu karena bergerak terus itu, si equilibrium lama-lama jadi far from equilibrium. Mulai tidak seimbang lagi, mulai tidak seimbang gitu. Terus chaos. Sampai ke titik kritis. Chaos ini sampai ke titik kritis. Nanti di situ titik kritis ada lagi order lagi. Nah, titik kritisnya tuh gini. Kalau kita merulukin apa namanya? Pasti betul kan ya. Saya koreksi ini kan. Lama-lama kan jadi bukit pasir. Nah, benar-benar yang tidak bisa lagi melampaui ketinggian ini, itu yang disebut sebagai titik kritis. Titik kritis yang dari situ akan tercipta equilibrium. Dia tidak bisa lebih tinggi dari ini, maka setiap kita merurukin lagi, dia akan kesini, pinggir, tidak bisa mencapai lebih tinggi dari itu. Itulah order sebetulnya, itulah equilibrium. Tapi karena ini makhluk hidup dan bergerak terus, nanti ini juga ini menjadi kacau lagi, menjadi kacau lagi. Lama-lama tidak equilibrium lagi, sampai ke titik kritis tertentu. Nah, titik kritisnya tuh gimana? Sama juga kalau saya tiap hari mungkin kasih yang di sink apa sih namanya? Sink itu untuk nyujit. Wastafel. Nah, kalau kita ngeguyurin air di situ kan sebenarnya chaotic juga kan. Si curah itu tuh chaotic karena kesana kemari kesana. Tapi titik kritisnya yang di mana itu? Pokoknya lama-lama dia membentuk vortex, membentuk kisaran ke lubang. Dan bentuknya jelas. Terus jadi kayak badai apa? Tampangnya kan gitu kan. Dan kayak kisaran gitu. Kayak typhoon itu. Tapi itu bentuknya jelas gitu kan. Nah, itu equilibriumnya itu semuanya hilang. Selalu gitu jadi. Tadinya chaos. Ini juga tadinya merulukinnya chaos gitu kan. Wah, tapi lama-lama membentuk. Ya, itu bahasanya Prigozhin. Jadi
chaos akan membentuk order sampai titik tertentu, si order akan chaotic lagi karena bergerak terus, dinamis terus sampai ke titik kritis tertentu. Nah kalau dipikir-pikir gitu, kita ini sedang chaos kalau dari sudut masyarakatnya. Titik kritisnya kapan ya? Kalau kita baku bunuh, titik kritisnya apa ya? Kalau waktu Soeharto, titik kritisnya waktu 98. Itu benar-benar klimaks ya. 2014. Kenapa? 2014. Apa itu? Titik kritis. Oh 2014. Tapi kayak kalau pikir-pikir manusia itu ada titik kritisnya gitu, jam-jam tertentu dia kritis, biasanya itu setelah jam 12 siang itu kritis. Ya. Kepala pusing, emosi Ya. mencak gitu. Ya itu juga. Apa sebenarnya? Kenapa udah banyak beban dari pagi? Kecuali bangunnya jam 11 siang. Ya itu saya kira satu contoh. Persis seperti orang yang lama menderita atau begitu gimana ya, terus mencapai titik kritisnya, memang meledak juga sih. Orang bisa tidak selalu jadi order kali ya sebenarnya, kan orang bisa jadi gila dong. Ya, kritis lampiasan juga sih. Nah, maka titik kritis itu apakah selalu akan jadi order seperti yang dibayangkan Prigozhin ya? Kalau menurut saya sendiri titik kritis itu adalah di mana kita bisa berubah apa enggak. Kalau kita nggak bisa berubah gitu, nggak menyadari bahwa. Nah kalau tidak, mati kasarnya gitu. Ataupun kita stuck, atau gila atau oke. Stuck lah di chaos. Kenapa? Stuck di chaos dan tidak jadi order lagi. Atau misalnya disebut negara gagal lah kalau bahasa mereka. Karena memang dalam dunia kehidupan ada kan yang batat, yang telur yang kacing calang, artinya yang memang tidak tumbuh, memang stuck di situ atau gila. Yang di momen chaos itu akhirnya tersingkir dan yang lain otomatis menyingkirkan yang chaos. Iya ya, dan lama-lama mati juga gitu. Yang chaos tuh. Tapi jangan bilang bicara manusia itu. Karena ya hukum kehidupan Iya, karena saat manusia memperbaiki, menolongin yang gila sekalipun, akhirnya kan manusia udah capek. dan tidak mungkin terus-menerus Pak. Nah, sebetulnya itu hukum alam. Agama-agama besar menciptakan mekanisme ini loh, kebalikannya. Dia agama besar kan justru memungut dan memeluk yang paling chaos ya, yang paling keinjek. Yang paling keinjek. Tapi itu menarik karena teknologi membantu mengubah cara penyelamatan. Bukan lagi membiarkannya tewas, tapi mencoba sih bisa apalagi sekarang dengan eugenetika, bahwa unsur-unsur gen sejak pada wilayah genetik itu sudah bisa diakalin, didesain sedemikian. Jadi dicegah, orang bisa mencegah kemungkinan yang makhluk-makhluk yang cacat karena bisa dipilih dari rekayasa genetik ya. Tapi kan masih dianggapnya tidak bermoral. Nah itu tuh sebenarnya gimana? Itu selalu kontroversial. Being God gitu kalau disebutnya juga. Atau apa ya jadi playing God? Iya, cuman cara ngeliatnya, kalaupun disebut playing God ya, mestinya konsisten dong. Sejak awal juga manusia katanya diciptakan dengan citra Tuhan kan ya. Jadi bukannya Tuhan malah bangga kalau kita bisa. Jadi kesannya, nah akhirnya lu kayak gue juga ya. Kan lucu dong. Iya kan? Jelas-jelas dia mah nggak bisa disaingi. Justru gini bayangannya. Kalau kayak anak saya, jelas-jelas turunan saya segala macam. Saya selalu pengen dia sekurang-kurangnya kayak saya atau bahkan lebih dari saya dong. Apakah itu nggak bisa dikenakan ya pada teologi gitu? Kalau ngomong kasar
Nah itu cap-cap bid'ah segala macam blasfemi itu seringkali boleh kita pertanyakan. Itu kalau abad 18 tapi lupa. Untung kita abad 21. Menurut saya mestinya justru keren kan gitu kan ya. Artinya ada satu kemungkinan lain yang kita bisa ngelihat bahwa Tuhan ini justru senang gitu. Oh kayak gue akhirnya gitu kan. Ya itu banyak cerita lebih detail lagi soal sel yang memang menakjubkan ya cara kerjanya. Itu betul-betul suatu masyarakat tersendiri sel itu. Pendeknya gini. Jadi sistem kerja itu dalam sel-sel itu, kalau di dalamnya itu mekanisme kerja di dalamnya itu mulai kacau, mulai chaotic, si sel-sel itu nanti akan musnah juga. Kan terus digantikan sama sel baru. Tapi setiap sel itu sendiri punya sistem kerja di dalamnya yang kaitannya dengan luar, dengan sel lain, dengan sistem yang lain di luar. Maka dia disipatif karena dia juga melakukan penggantian ini itu terus dengan komunikasi dengan di luar, berhubungan dengan di luar selnya, dengan lingkungan di luar. Di halaman 165 itu ada gambar vortex itu tadi. Ada nggak 165? Nah itu kisaran air yang saya cerita tadi ya. Ya. Figur 74 itu. Vortex itu apa namanya? Itu cara bagaimana air yang jatuhnya acak-acakan lama-lama membentuk kayak typhoon tadi. Iya, saya kira segitu aja dulu dan bisa dibaca lebih rinci sih kalau memang penasaran itu soal mekanisme kerjanya lewat istilah biologi dan fisika.